Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya senang sekali ini ada yang ingin mewawancari mengenai fakta sejarah tentang Gayo Luas ini. Memang Gayo Luas ini baru setahun saya jadi bupati, ya, saya mekarkan Gayo Luas. Dan alhamdulillah hari ini saya melihat percepatan pembangunan yang luar biasa. Bahkan saya melihat dengan Aceh Tenggara ini sudah berimbang ini. Berimbang. Nah, jadi ini satu kebanggaan dan suatu terobosan yang saya anggap itu pas. Ya. Kenapa tidak setelah beberapa tahun baru saya mekarkan? Ya, tapi inilah saya melihat ini dulu ada satu perjuangan kita. Perjuangan kita itu dulu ingin mewujudkan provinsi Aceh Lauser Antara itu dulu. Sedangkan pada waktu itu kita baru 3 kabupaten. Ada Aceh Tengah, ada Aceh Tenggara, Aceh Singkil. Sedangkan syarat menjadi kabupaten provinsi ini harus ada 5 kabupaten. Maka kami dulu sepakat setiap kabupaten memekarkan satu kabupaten lagi. Makanya Aceh Tengah ada Menem Riah, kemudian Aceh Tenggara ada Gayo Luas, dan Aceh Singkil ada Subuh Salam. Jadi 6 kabupaten sudah memenuhi persyaratan untuk kita menjadi provinsi. Itulah yang dulu pemahaman kami, ya kan. Alhamdulillah ya Gayo Luas pun sudah menjadi kabupaten yang sudah bisa kita andalkan lah. Sebetulnya Gayo Luas ini sudah lama. Sebelum saya bupati sudah ada wacana ini. Kalau nggak salah saya dulu di masa Pak Sabudin BP, ya kan. Cuman belum berhasil. Saya waktu itu masih anggota DPR RI, ya. Jadi tokoh-tokoh kita berangkat ke Jakarta mau ketemu dengan Bang Akbar Tanjung. Saya ingat kali betul itu. Bang Akbar Tanjung tidak ada waktu pada waktu itu. Ya, ingin menolak sampai saya datangin beliau. Saya minta tolong sama beliau. Bang, saudara-saudara saya ini tidak akan pulang kalau tidak abang jumpai. Tolonglah, mau 10 menit pun jadi. Tolonglah abang jumpai. Alhamdulillah beliau ikut. Beliau itu juga ini sempat saya. Beliau itu ketua partai Golkar pada waktu itu dan ketua DPR RI. Jadi pertemuan itu bagus. Ya. Setelah itu berjalan waktu itu tidak lama kemudian itu kan belum terrealisasi. Ya. Kemudian saya terpilih menjadi bupati pada 2001. Pada 2001 itu ya saya sudah memang tekad dalam hati. Yang pertama saya mau ini kan adalah pemekaran Gayo Luas. Nah, jadi pada tahun 2001 itu ya dengan lapang dada ya kita wujudkanlah Kabupaten Gayo Luas. Cuman masalah nama dulu saya protes itu sebetulnya. Apanya yang luas di Gayo Luas ini? Nah, jadi dikit sejarahnya. Memang waktu saya jadi bupati itu ya Aceh dalam keadaan konflik. Ya. Di mata saya waktu itu apa ya bisa jadi buah tangan saya uang sedikit konflik ini. Makanya di benak saya itu adalah pemekaran. Makanya saya mekarkan desa
185 desa pada waktu itu saya jadikan 385 desa. Kecamatan waktu itu hanya 9 menjadi 16. Kemudian itulah Gayo Luas. Gayo Luas. Jadi kenapa saya banyak mengkarykan desa itu? Waktu saya di DPR RI itu sudah saya baca itu dulu. Ada dana desa, dana desa. Dana desa ini sebetulnya konsep Pak SBY. Tapi di zaman Pak SBY belum diwujudkan, kenapa? Mungkin masalah dana. Masa di Pak Jokowi, ya, inilah dia lahirkan dana desa itu yang sampai hari ini kita nikmatin. Bukan sedikit Aceh Tenggara mendapat, ya, puluhan miliar dana, ya, desa. Ya, inilah satu kebanggaan kita. Satu lagi cita-cita saya adalah yang belum selesai adalah mewujudkan Provinsi Aceh Lauser Antara yang insya Allah berkat doa kita semua tahun 2025 ini akan terwujud. Saya memohon kepada para alim ulama, imam-imam, seluruh masyarakat, setelah sholat, ya, tolong doakan, minta kepada Allah, ya Allah, wujudkanlah provinsi Allah kami ini, lancarkanlah urusan kami ini, ya. Semoga mudah-mudahan tahun 2025 paling lambat, ya, provinsi, ya, untuk anak cucu kami ini bisa terwujud. Iya, saya waktu itu tidak mengingat ke sana. Kalau mengingat finansial, ini maaf cakap, kita tidak munafik mungkin, ya. Memang harus begitu. Dan bukan sedikit itu. Kalau kita kembali ke soal finansial, ya. Tapi saya tidak terbetik sedikit pun mengingat itu. Saya ingin mengingat bahwa bagaimana cita-cita kita ini bisa terwujud. Apapun kita lakukan, ya. Itu makanya setahun saya jadi bupati, ingat saya dilantik 2021, 2022 Gayo Luas terwujud. Tapi ingat, dulu Aceh Tengah kebenar meriah pun itu ribut juga itu. Termasuk juga Aceh Singkil ke Subuh Salam. Tidak sejalan, tidak mulus seperti kita mengkaryakan Gayo Luas. Ya, kita kasih semua fasilitas, kita bangun semua apa yang di sana, ya kan? Inilah satu mungkin bedanya dengan kabupaten yang lain. Dulu ingat saya waktu Pak Haji Sadat dan kawan-kawan ingin memisahkan Aceh Tengah, ya, memisahkan kita dari Aceh Tengah. Orang juga bilang Pak Sadat ini gila. Kenapa gila? Apa kata Bupati Aceh Tengah waktu itu? Pak Sadat ini minta mekar, sedangkan SDM-nya pun tidak ada. Memang pada waktu itu kita punya sarjana muda hanya 3. Tidak ada sarjana penuh. Tapi dengan kegigihan, dengan perjuangan kita yang sangat luar biasa, Mas Gayo Luas dan Aceh Tenggara ini, ya, Belang dan Kota Cani ini, ya, jadilah kabupaten kita walaupun 17 tahun. 17 tahun perjuangannya. Kemudian Aceh Tenggara ini, ya, dalam proses 22 atau 23 tahun, baru kita bisa wujudkan Kabupaten Gayo Luas. Untuk mewujudkan Provinsi Allah itu kita sudah 24 tahun. Sejak tahun 1999. Ini bukan waktu yang singkat, 24 tahun belum terwujud-wujud juga. Insya Allah ini saya berdoa, ya. 2024 ini kan tahun politik. Inilah menjadi alat kita
bargaining kita ke depan kepada calon-calon presiden. Hari ini kan kita 6 kabupaten. Ada Banda Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas, Aceh Tenggara, Singkil, Subu Salam. Ini sudah gabung sama kita lagi Aceh Tamiang. Aceh Tamiang sudah masuk ke wilayah ALA. Jadi 7 kabupaten kita. Nah, inilah momentum, inilah peluang. Ya saya anggap begini. Tahun 2024 ini ya siapa yang calon presiden yang mau mengesahkan ALA, ya kami sudah sepakat ke sana kita dukung. Makanya saya yakin 2024 ini kita jadikan bargaining kita. Paling lama tahun 2025 Provinsi ALA insya Allah akan menjadi kenyataan. Amin. Jadi kan usia ini juga menentukan. Jadi saya sudah bersumpah ini akan memperjuangkan ALA ini sampai mati. Makanya dalam usia saya yang sudah menjelang 75 tahun ini sebetulnya kan sudah tidak ada daya, kemampuan ya. Tapi saya tetap meminta kepada Allah, ya Allah, jangan cabut nyawaku dulu sebelum kuwujudkan Provinsi ALA ini. Dan saya berpesan semua kepada kalian anak-anak muda yang ada di Provinsi ALA ini, ya, bila pun kami mati dan ALA belum terwujud, ya, pesan kami teruskan perjuangan ini, teruskan perjuangan ini. Ini perjuangan adalah untuk anak cucu kita kelak, ya. Kenapa saya bilang untuk anak cucu? Kalau tidak ada mekaran ALA ini mungkin tidak ada tempat untuk anak-anak kita kelak. Kenapa Papua bisa? Hari ini Papua kalau saya tidak salah sudah 6 provinsi. Saya ingin begini ya, banyak orang salah paham apa ini ALA ini. Ya, kadang-kadang ada yang mengatakan ini Bung ini waktu ada kepingin angkat soal ALA. ALA ini dijadikan alat ya untuk kepentingan. Oh tidak, itu saya bilang. Ini ya, ALA ini kenapa saya bilang penting ya. Hari ini ya Aceh hanya 1 provinsi, 1 wali. Ini kan jadi wali ini tidak besar ya. Saya punya keinginan Aceh ini menjadi 3 provinsi. Kalau boleh menjadi 4 provinsi. Ya. Kalau yang ada sudah memajukan, ada Aceh Nat, ada Aceh ALA, ada Aceh Abas. 3. Kalau perlu kita jadikan jadi 1 lagi provinsi Aceh Samudra Pasir. Itu bagian wilayah timur, Lok Semawe, Kota Lok Semawe, Langsa, Kota Langsa, Tamiang. Jadi pemerintahan Aceh ada 3 atau 4 provinsi. Nah, ada 1 walinya. Nah, jadi wali inilah sebagai berkat kita. Wali inilah sebagai kekhususan Aceh. Ya kan? Dan wali ini akan mulia. Nah, ada membidangin 4 provinsi. Ya. Hari ini contoh. Aceh kita dapat 16 triliun memang. 1 tahun. Kalau kita menjadi nanti 3 provinsi saja, tiap provinsi mendapat 10 triliun. Sudah 30 triliun untuk membangun Aceh. Ada 3 gubernur yang membangun Aceh. Aceh tidak termiskin lagi di Sumatera ini. Kita kan sedih ini. Aceh termiskin di Sumatera ini. Sedangkan dana kita cukup banyak. Kita dapat dana otsus selama 20 tahun. Ini sudah jalan 16 tahun. Tinggal 1%. Ya. Aceh tetap termiskin. Makanya saya menghimbau kepada kawan-kawan yang ada mungkin di Aceh Nat atau kawan-kawan di kombatan yang selama ini tidak mendukung ya. Kami ini bukan ingin menghentikan perjuangan.
kawan-kawan, bukan. Kami ini ingin memperbesar Aceh. Aceh ada 3 provinsi, ya. Nah, Aceh ada 1 wali, ya, supaya ada tempat anak-anak cucu kita. Contoh lagi, setiap provinsi ada jatah 5 untuk Akpol dan Akmil, ya. Kalau 3 provinsi, 15 anak kita jadi Akpol, masuk di Akmil. Apakah di STPDN itu apa namanya sebenarnya? Ya, ini, ya, berapa ribu pegawai yang ditampung lagi di sana, ya kan? Ingat, Aceh penghasil, hasil Aceh diambil provinsi lain. Di Indonesia ini kalau saya tidak silap, penghasil itu hanya ada 4, Kaltim, Riau, Aceh dan Papua, tambah DKI pajak. Inilah yang menghidupkan 34 apa 30 berapa provinsi ini. Inilah. Nah, tapi kalau kita jadikan 3 atau 4 provinsi, hasil kita kembali ke kita. Minimal 1 provinsi itu 17.000 PNS tertampungnya. Belum lagi nanti DPR-nya, dinas jawatan dan sebagainya. Tidak ada ruginya. Yang ada untungnya kita pemekaran itu. Ya kan? Tidak ada. Sepertinya contoh, kita mekarkan Gayo Luas, ya kan? Di mana ruginya? Kawan-kawan Aceh Barat sana, Aceh Barat itu jadi 4 kabupaten juga, ya. Aceh Selatan, bahkan kawan-kawan mau meminta lagi kabupaten ini kan, tidak ada, ya. Untungnya yang ada. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya kami Armandeski itu ingin mengempang perjuangan kombatan, itu salah. Ya, itu salah itu. Ini pemerintah pusat langsung meminta kepada kami, ya, kalaupun nanti Provinsi Allah ini, ya, dikabulkan, agar ibu kotanya sudah duluan ditentukan. Jangan nanti jadi provinsi ini menjadi perkelahian dan bisa membatalkan perjuangan itu. Maka saya dengan jujur mengatakan, ya, layaklah, ya, Gayo Luas ini menjadi ibu kota provinsi Allah bila insya Allah terwujud kelak. Dulu kami pernah sedikit bersisih dengan kawan-kawan. Ya, saya bertahan dulu di Kota Cane. Dan kemudian ada kawan juga di ini. Ini jujur saya mengakui sekarang nih. Mengakui bahwa yang layak dan pantas itu adalah di Gayo Luas. Kalau kita paksakan pun di Kota Cane, ya, ini Kota Cane ke Lau Pakam 32 kilo. Kota Cane Rumah Bundar 34 kilo. Ini kanan kiri tidak ada. Bagaimana suatu provinsi yang akan maju kalau lahannya sedikit? 13% cuman yang bisa kita manfaatkan. Kalau Gayo Luas itu memang betul luas dan pantas dia menjadi ibu kota. Kita sayangnya ada 5 anggota DPRK kita di Banda Aceh. Tapi tidak ada yang berani satupun. Maka saya menitipkan, betulnya ini anak saya Marzuki Deski ini, untuk calon ke DPRA supaya dia untuk berani mengangkat Allah itu nanti di sana. Karena kata kuncinya adalah rekomendasi gubernur dan rekomendasi DPRA. Nah, di DPRA kalau tidak ada yang angkat, ya siapa yang kapan mau dibahas, kan begitu. Nah, soal angkat, soal berhasil tidak berhasil itu lain, tapi diangkat, ya angkatlah. Tidak bisa sekali, 2 kali, ajak kawan-kawan yang anu lobby, jelaskan apa untuk ruginya ini, pemekaran ini, ya. Kalau kalian pandai menjelaskan ini, ya, saya yakin semua pihak akan mendukung. Makanya saya memberi keamanah ini, ini penting, ya kan. Yang mana tahu saya sudah 75, ya, saya kepingin, ya, ada pengganti Armandeski itu kelak. Ada pengganti
Insinyur Tagore itu kelak. Dan saya belum melihat itu ke sana. Kemarin ini ada berapa anggota DPR RI kita, bupati-bupati kita di ala ini, ya, itu pun masih belum berhasil, ya. Jadi itulah, semoga amanah ini menjadi apa yang Bapak kalian camkan untuk